Yesus Sang Mesias, datang dari garis keturunan suku Yehuda. Pertanyaan yang menarik adalah mengapa Yehuda, bukan Ruben, anak sulung Yakub? Atau bukan dari suku-suku lain seperti Lewi, yang menjadi suku para imam, atau Yusuf, anak Yakub yang sangat diistimewakan? Ingin tahu jawabannya? Nonton video ini hingga selesai. Kami akan membaginya ke dalam beberapa pembahasan, yaitu secara historikal perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian penelusuran secara hierarkis, maupun teologis, nubuatan janji Tuhan mengenai asal Mesias. Pertama, kita melihat bagaimana janji Mesias itu kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 22 ayat 18, mencatat, bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham, semua manusia akan mendapatkan berkat. Pertanyaannya, keturunan yang mana? Jawabannya ada dalam kitab Kejadian 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak itu dan hambamu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, dengarkanlah perkataannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Ishak adalah anak perjanjian, bukan Ismail. Rasul Paulus kemudian menegaskan dalam surat Roma 9 ayat 7-8. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi, yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa garis keturunan dan anak perjanjian itu melewati Ishak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yakub, bukan Esau yang lebih sulung? Jawabannya, selain kisah yang sudah kita ketahui bersama, mengenai bagaimana Esau kehilangan hak kesulungannya, namun sebenarnya, hal ini sudah dinubuatkan dalam Kejadian 25 ayat 23, Tuhan berfirman kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu, tetapi yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nubuat ini menunjukkan bahwa Yakub, meskipun anak bungsu, akan menjadi penerus janji Allah. Paulus menjelaskan dalam Roma 9 ayat 10-13. Sebab waktu Ribka mengandung anak-anak kembar dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya tetap berlaku, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi karena panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Yakub dalam hal ini dipilih sebagai penerus janji perjanjian Mesias, karena kehendak Allah yang menegaskan, bahwa pemilihannya, tidak didasarkan pada tradisi manusia, tetapi atas dasar kasih karunia dan rencananya yang berdaulat. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa Mesias akan datang dari keturunan Abraham, lebih spesifik lagi dari Ishak dan dari garis keturunan Yakub. Lalu kenapa Yehuda yang terpilih? Padahal Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Di antaranya ada Yusuf yang sangat dikasihi, dan memiliki catatan hidup